Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Pada pagi hari yang berbahagia ini, mari kita mengawali hari ini dengan datang kepada Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Dan saya mengajak kita untuk masuk di dalam renungan harian. Mari kita berdoa. Urapi dan sertai kami ya Tuhan, ketika kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus yang memberikan kami hikmat untuk memampukan kami dapat mengerti firman Tuhan. Pimpin kami dari awal hingga pada akhir, berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat bacaan firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam Mazmur 32 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Dan tema yang saya mau ambil adalah mengaku dosa. Ayat yang menjadi sentral bacaan kita terdapat pada ayat yang kelima. Firman Tuhan yang berbunyi demikian. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Bapak Ibu Saudara-saudara, dari Alkitab kita mengetahui bahwa Raja Daud pernah melakukan kesalahan yang amat fatal. Ketika dia mengingini Batseba untuk menjadi istrinya, maka segala upaya dia lakukan. Daud mendekati Batseba dan melakukan perbuatan yang terlarang. Lalu dengan licik dia menyingkirkan dan membunuh Uria, suami Batseba. Disinilah kita bisa melihat Daud melanggar hukum Taurat yang selama ini dia jadikan menjadi pegangan hidupnya. Lalu pengalaman bagaimana dia melanggar perintah Tuhan dan pengalaman bagaimana dia menerima serta merasakan kasih dan pengampunan Tuhan yang tanpa batas, dia tuliskan dalam kitab Mazmur 32 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, oleh sebab itu maka Daud menyampaikan kepada orang-orang yang telah pernah berbuat dosa, berbuat pelanggaran dan berbuat kesalahan. Kepada mereka dia sampaikan bahwa tidak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada ketika mengalami kuasa penyucian, kuasa pengampunan dari Allah. Itulah sebabnya pada ayat yang kedua dia mengatakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Kata pelanggaran ini disebut dengan kata pesa, artinya pemberontakan terhadap ilahi, terhadap otoritas Allah. Sehingga akibat pemberontakan itu menimbulkan sesuatu perasaan bersalah dan perasaan takut akan penghukuman dari Tuhan. Dan pemberontakan itu adalah sesuatu yang serius menurut Allah. Sehingga Tuhan menegur Daud melalui Nabi Nathan. Pada akhirnya kita tahu bahwa teguran itu membuahkan hasil dan Daud akhirnya bertobat. Lalu apakah Tuhan tidak jadi menghukum Daud? Atas kesalahan Daud, Daud pasti dihukum. Meskipun bukan Daud yang mati, tetapi anak hasil hubungannya dengan Batseba itu mati. Daud bersedih hati, tetapi dia rela menerima penghukuman dari Tuhan. Oleh sebab itu, maka pengalaman itu satu-satunya jalan untuk mendapatkan berkat sukacita dari pengampunan Allah adalah tidak lain dengan mengakui setiap dosa yang telah kita perbuat dan menerima pengampunan yang diberikan oleh Allah. Daud menyadari bahwa dirinya tidak sanggup untuk menerima beban yang dianggapnya adalah tekanan yang diberikan dari Tuhan ketika dia mencoba menyembunyikan dosa-dosanya. Dari situ dia mau untuk membuka dirinya dan menyingkapkan segala kesalahannya dan mencurahkan semua perasaan bersalahnya. Daud mengatakan, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku.
Pelanggaran-pelanggaran inilah yang telah memutuskan hubungannya dengan Tuhan. Itulah yang dia beritahukan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, ketika dia memberitahukan kepada Tuhan, maka dia melawan dirinya sendiri. Dia melawan aib yang selama ini dia tutupi. Oleh sebab itu tidak mudah bagi manusia untuk beralih dari sikap tidak jujur, dari sikap tidak terbuka, lalu kepada suatu sikap kejujuran dan keterbukaan. Karena dia harus berani melawan dirinya sendiri yang menuduh dia. Ketika dia menyembunyikan dosa-dosa yang dia lakukan kepada orang lain, kepada Tuhan, tetapi Tuhan mengetahuinya. Dari ayat ini, rupanya Daud sedang mencoba menjelaskan bagaimana Tuhan mengampuni dosanya setelah dia mau mengaku segala dosa-dosanya. Dan Tuhan tidak lagi mengingat-ingat dan membesar-besarkan dosa-dosanya itu. Oleh sebab itu ayat 5 ini adalah menjadi kesaksian dari Daud, yaitu di mana seseorang harus mau mengaku dosanya di hadapan Allah dengan jujur, agar dia mendapat berkat pengampunan Allah yang membawa sukacita kepada dirinya. Pada akhirnya Daud dipulihkan, sekalipun konsekuensi dari tindakannya yang jahat itu tetap mendatangkan hukuman baginya. Dengan demikian pengalaman ini juga Bapak Ibu Saudara-saudara harusnya menjadi pengalaman kita, yaitu ketika kita menerima pengampunan dari Allah melalui Kristus. Kristus memang telah memberikan pengampunan atas segala dosa-dosa kita dan membayarnya dengan lunas. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, kita perlu untuk meminta pengampunan, membuka diri kita secara jujur, di mana kita memberitahukan segala dosa-dosa kita kepada Tuhan. Dalam dunia yang kita hadapi ini, ada banyak hal yang memungkinkan kita untuk tetap jatuh dalam dosa, melakukan kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran kepada Tuhan. Tetapi meskipun demikian, Kristus sekarang menjadi perantara antara kita dengan Allah, sehingga sewaktu-waktu kita dapat datang kepadanya meminta pengampunan kepada Allah. Sebagaimana ketika kita datang kepada Allah, Dia setia mengampuni segala dosa-dosa kita. Dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Oleh karena itu, mau mengaku dosa adalah suatu jalan pembuka untuk menikmati penyertaan Allah, menikmati sukacita dalam kehidupan kita. Minggu-minggu sengsara ini, kita kembali diajak untuk melihat kepada diri kita di hadapan Allah, untuk mau membuka diri dan mau mengaku segala kesalahan kita, supaya kita memperoleh berkat dan sukacita, damai sejahtera dari Allah melingkupi kehidupan kita. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Belajar daripada pengalaman Daud, maka kami sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan, seringkali juga kami jatuh dalam perbuatan dosa. Oleh sebab itu, mampukan kami untuk mau mengaku segala dosa-dosa kami, tidak menutup-nutupinya, tetapi membuka diri kami secara jujur di hadapan Tuhan, memohon pengampunan dari Tuhan. Biarlah kiranya sukacita pengampunan itu, damai setelah Tuhan berikan pengampunan, menjadi milik bagian kami. Firman-Mu kiranya menguatkan kami, meneguhkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.